Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Agus terpukul ketika masalah rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Dalam kepedihannya, Agus mencuri sepeda motor milik majikannya untuk pergi mencari tempat menenangkan diri. Ketika dia kehabisan uang, dia gadaikan sepeda motor itu. Tetapi pembeli motornya sadari bahwa itu motor curian. Melihat nomor telepon pemilik di dalam bagasi sepeda motor itu, Agus dilaporkan dan ditangkap. Agus semakin sangat sedih. Dia menyesali perbuatannya. Di penjara dan di pengadilan, Agus terus menangis. Yang viral di media adalah keharuan yang terjadi ketika diputuskan bahwa ia diampuni. Agus dapatkan restoratif justice. Kenapa? Polisi memberitahukan bahwa pembebasan itu dilakukan setelah suatu proses. Agus menyesal, pimpinan polisi setuju pembebasan dan disaksikan oleh Jaksa Agung di kantor Kejati, Jawa Barat, dan oleh karena juga majikan Agus memaafkan dia. Agus juga diampuni karena baru pertama kali melakukan kejahatan. Kerugian juga tidak lebih dari 2,5 juta dan juga ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Saudara, di hadapan Tuhan, setiap perbuatan salah yang disesali dapat dan bahkan berhak untuk memperoleh pengampunan. Bukan hanya dosa yang kecil, dosa yang besar pun. Bukan hanya dosa yang terlihat, dosa yang tak terlihat pun. Bukan hanya dosa biasa, dosa yang mengerikan sekalipun. Alkitab menjelaskan bahwa pengampunan surga itu melalui suatu proses yang sungguh sangat serius. Upacara bait suci di Israel memperagakan proses pengampunan dosa yang disediakan surga. Proses pembersihan dari dosa atau penebusan dosa setiap orang terjadi di dalam 2 tahap. Yang pertama, setiap hari orang-orang berdosa yang ingin bertobat dapat datang ke bait suci dengan membawa korban penebusan. Di sana mereka mengaku dosa dan dibersihkan, diampuni, ditebus dari kesalahan dengan menyembelih domba atau korban tebusan. Di bait suci itulah mereka diampuni dan dosa-dosa mereka itu dipindahkan ke bait suci, artinya kepada Tuhan sendiri. Kemudian pada 1 kali setahun, yaitu pada hari pendamaian yang merupakan hari penghakiman, Tuhan akan membersihkan tempat kudus itu. Dia menghapus untuk selama-lamanya dosa yang terkumpul di bait suci itu. Tanggung jawab hukum dituntaskan dan akhirnya dosa dipindahkan dari tempat kudus ke kambing hitam, yaitu Azazel. Saudara, 2 tahap ini di tempat kudus dan maha kudus bait duniawi adalah gambaran dari proses pengampunan di bait suci surga. Dengan cara ini Allah memberikan kemurahan dan keadilan pada saat yang bersamaan. Pada hari pendamaian, mereka yang mengakui dosa mereka sepanjang tahun harus menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan menjalankan perhentian penuh dan merendahkan diri dengan berpuasa pada hari pendamaian itu. Mereka yang tidak setia akan dilenyapkan. Saudaraku, dosa-dosa kita sangat memprihatinkan surga. Tuhan hendak membersihkan kita dari kecemaran-kecemaran dosa yang mengganggu kehidupan kita dan menghukum kita. Itulah sebabnya Tuhan menawarkan suatu sistem pengampunan yang begitu besar dan begitu mahal. Karena di dalam sistem itu, darah anak domba Allah, Yesus, tercurah. Ibrani 9 ayat yang ke-28 katakan, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Marilah kita tinggalkan dosa. Sambutlah pengampunan Allah dan hiduplah suci, bersih dan murni. Segera Yesus akan datang untuk menjemput kita yang telah disucikannya untuk kehidupan kekal bersama Dia. Itu keren.